Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para adik-adikku, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di MTS An-Nur Banjarjo. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh atau daring. Atau dalam istilah dulu sebelum ada daring itu kita pernah dikenalkan yang namanya e-learning, yaitu pembelajaran di dalam jaringan atau yang sekarang dikenal daring. Ada istilah daring, kemudian ada istilah luring. Daring atau dalam jaringan ini diantaranya adalah komponen yang paling penting, medianya HP, internet. Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan mulai pertemuan kali ini. Murid dulu. Sebagai murid dulu kita atau guru selalu memberikan materi, dan murid menanti materi itu. Akan tetapi murid sekarang beda lagi. Kebanyakan murid sekarang sudah cerdas-cerdas ya. Selanjutnya ini murid dulu ya. Murid dulu itu anak terkadang pergi ke sekolah dengan tas yang besar, buku yang banyak ya. Tapi sekarang cukup dengan HP. Kita sudah bisa belajar dengan berbagai literatur, sangat banyak sekali. Oke, kita masuk pada topik pembahasan. E-learning ini juga diartikan sebagai seluruh pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik yang kita kenal dengan LAN, WAN, atau internet. Nah, ini kalau nanti kalian masuk di MTS akan mengetahui atau akan diajarkan apa itu LAN, apa itu WAN, atau internet. Nah, pembelajaran daring ini juga sama, yaitu apa? Berdasarkan atau melalui jaringan internet. Learning overview, learning overview, learning design, kemudian pengembangan bahan ajar e-learning, kemudian platform. Ini artinya apa? Artinya adalah e-learning itu dilaksanakan dengan dua orang atau lebih ya, di dalam ruang yang berbeda. Misalkan ada guru menyampaikan materi di sekolahan, kemudian murid menerima materi itu tidak harus pergi ke sekolahan. Kurang lebihnya seperti itu. Definisi PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ini yang materi kita yang kita bahas kali ini. PJJ atau pembelajaran dengan menggunakan suatu media yang memungkinkan terjadi interaksi antara pengajar dan pembelajar secara tidak langsung, seperti yang saya katakan tadi. Itu PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Sejarah PJJ. Di luar negeri
PJJ mulai dicanangkan itu sekitar tahun 1970. Untuk Indonesia ini mulai kurang lebih tahun 1984 yang dipelopori oleh universitas terbuka atau perguruan tinggi yang membuka sistem pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Karakteristik PJJ e-learning yaitu menggunakan jaringan komputer dan internet atau HP. Komunikasi dua arah antara peserta didik dan pengajar terpisah dalam ruangan, seperti yang saya katakan tadi juga. Pemanfaatan paket bahan belajar dirancang dan diproduksi secara sistematis. Pertemuan pengajar dan peserta didik tidak terus-menerus. Artinya bisa bertahap atau bisa dibuka lagi karena masih tersimpan ya. Tidak harus belajar hari itu juga. Andaikan ada siswa yang berhalangan pada jam tertentu, jam yang belum dia pelajari bisa dibuka di lain waktu. Fungsi pembelajaran jarak jauh. Pertama, suplemen. Apa artinya? Yaitu peserta didik mempunyai kebebasan memilih dalam pemanfaatkan akses materi pembelajaran elektronik. Artinya, siswa lebih mudah untuk memilih baik waktu maupun literatur yang lain, bisa memanfaatkan media-media yang lain, dan seterusnya. Mekanisme PJJ e-learning di antaranya adalah yang pertama rata-rata ya, registrasi, kemudian pemilihan program atau platform, ketiga pengaturan waktu belajar, waktu tes dan lain-lain, mengikuti tutorial, memanfaatkan bimbingan dan konseling bila ada masalah. Mekanisme PJJ ya, ini kalau di MTS seperti tahun kemarin medianya karena menyesuaikan, banyak yang belum mengetahui media yang digunakan untuk daring, maka sementara memanfaatkan grup WA. Ini sebenarnya ada banyak ya media atau platform yang sangat bagus, yang sangat lengkap untuk menunjang PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nanti kita akan bahas. Ini platform digital di masa pandemi COVID yang sering digunakan. WhatsApp, ini yang mungkin sudah pernah ya, atau yang dipakai sekarang. Kemudian YouTube, WhatsApp dengan menggunakan grup ya, dan YouTube itu biasanya guru menyampaikan materi melalui YouTube, kemudian siswa melihat, menganalisa, kemudian mengerjakan tugas. Google Classroom, Google Classroom, Google Form, dan Google Meet atau platform yang diluncurkan dari pihak Google. Ini juga sangat bagus dan sangat lengkap juga, di samping ada aplikasi yang lain. Karena di Google Classroom di sana terdapat siswa dapat mengerjakan dan masih tersimpan di situ. Kalau WA kan itu ya, kalau ada pesan baru atau tugas yang baru terkadang itu tenggelam ke bawah sehingga kalian tidak bisa melihat ada guru yang memberikan tugas. Kalau bisa nanti kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Kemudian aplikasi gratis, di antaranya ada Google for Education, ada Microsoft Office 365,
ada Zoom, ada Kuiper School, ada Ruang Guru atau sekolahmu. Nah, ada lagi Rumah Belajar. Nah, ini aplikasinya. Ada Google Classroom seperti itu, dan Quizzes. Ini paling tidak kita tahu ya, atau blog atau web browser. Kemudian Zoom, ada Gmail, Google Form. Maka tidak terlalu cepat ya cara penyampaiannya. Kelebihan PJJ e-learning, dapat belajar kapan saja, efisiensi waktu dan biaya. Kenapa? Karena tidak harus datang ke sekolahan. Nah, bahkan tidak harus mengeluarkan uang jajan, cukup uang untuk beli paketan. Dan insya Allah kalau hanya untuk belajar, untuk mungkin untuk WhatsApp atau Classroom, Google Classroom, aplikasi itu tidak banyak. Masih banyak yang menghabiskan kuota itu game-game yang agak besar. Seperti PUBG atau Mobile Legends dan lain sebagainya, itu agak memakan banyak, makanya paketan kalian habis. Kelemahan PJJ bagi siswa yang gagap teknologi, sistem ini sulit untuk diterapkan. Ini pengalaman kemarin ya, ini banyak siswa yang masih belum memahami teknologi. Masih banyak siswa yang belum mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Nah, ini nanti terakhir kita akan belajar itu. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet, tapi sekarang hampir 90% ya di daerah kita semuanya internet ya, atau HP sekarang kan kebanyakan sudah online semua. Koneksi internet yang lambat dan tidak handal dapat menimbulkan rasa frustasi. Nah, ini memang ya, internet yang lambat itu banyak faktor. Terkadang ya dari HP-nya juga spesifikasinya kurang tinggi, itu juga bisa menjadikan lemot. Nah, atau HP-nya bagus tapi sinyal kurang bagus, atau jaringan kartunya kurang baik, itu juga menghambat jalannya internet. Oleh karena itu ya, kalau bisa gunakan HP yang lebih baik lah, cukup untuk yang lebih baik, artinya yang cukup untuk internetan. Kalau dibuat internetan cukup cepat ya. Tidak harus beli baru, tidak harus beli. Bisa menggunakan HP orang tua atau saudara ya, yang lebih bagus, karena pinjam sebentar nanti kan membuka materi paling 1 jam, nggak sampai 1 jam udah selesai. Masa dibuat untuk belajar, nggak boleh gitu ya. Kalau bisa tidak harus beli, bisa pakai HP-nya orang tua atau saudara, artinya HP yang lebih baik, yang lebih bagus. Kesimpulan, e-learning merupakan singkatan dari electronic learning atau merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik, khususnya internet sebagai sistem pembelajarannya. Pada metode e-learning, seseorang siswa atau mahasiswa dituntut untuk mendapat mandiri waktu tertentu dan bertanggung jawab untuk pembelajarannya. Suasana pembelajaran dengan metode e-learning akan memaksa pelajar memainkan peran atau peranan yang lebih aktif dalam pembelajarannya. Untuk kesimpulannya, penting untuk masa sekarang ini kita memahami teknologi ya. Jadi khususnya untuk daring ini sangat penting sekali. Oke, kita akan belajar satu platform ya, nanti akan saya contohkan Google Classroom ya. Google Classroom, bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Paling tidak ini harus paham dulu ya, agar nanti
tidak gagap teknologi, paling tidak bisa ya. Ini saya contohkan di HP ya, di HP saya. Bentar. Kita tunggu. Jadi kalau ya ini sudah ada tampilan HP. Di HP kalian kurang lebih seperti ini ya. Di HP kalian kurang lebih seperti ini. Pertama kita membuat akun. Nah, membuat akun, baik akun Gmail atau apa. Ini cara menggunakan cara membuat akun kalau belum punya akun ya. Kalau belum punya akun, buat akun dulu. Caranya bagaimana? Semua sekarang kan itu ya, kalau game itu semuanya kan pakai akun. Jadi kalau belum paham cara membuat akun, bisa cari di YouTube, sangat banyak sekali. Ini saya nggak membahas tentang cara membuat akun, ini nanti bisa dicari sendiri. Pertama, kalau kalian sudah punya akun, akunnya di mana? Bisa dicek di pengaturan HP ya, di pengaturan, di setelan atau pengaturan ya. Kemudian dicek Google ya, ini di Google ada Google. Nah, ini ada contoh akun Notoboto, nama Notoboto. Tapi kalau bisa ini ada beberapa akun, diantaranya ada Rona Seluler dan lain sebagainya. Ini bisa ditambahkan caranya ya. Kalau kalian sudah punya akun, kalian bisa menambahkan akun lain. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau ada seperti ini, nanti verifikasi HP-nya ya, atau kemudian masukkan akun ya, masukkan akun masukkan akun kalian, nanti kemudian berikutnya sampai selesai sampai masuk, dan nanti akan ada di sini, akan ada di bagian ini. Kemudian pilih. Andai kan sebelumnya saya barusan membuat akun ya, dan sudah masuk di sini contoh Rona Seluler, kemudian saya pilih, andai kan ini nama kalian. Nah, ini sudah berubah ya, sudah berubah. Kalau sudah seperti ini, langsung bisa dipakai. Pertama, buka Play Store kalau belum punya Classroom ya. Play Store, kemudian klik bagian atas, kemudian ketik Classroom ya, atau Google Classroom. Ini sudah ada pilihannya. Nah, kemudian diinstal. Di situ ada buka. Kalau kenapa buka? Karena sudah diinstal sebelumnya. Buka. Setelah diinstal kemudian buka. Nah, di bawah ini buat atau gabung dengan kelas pertama Anda. Di situ ada kode tambah di bawahnya itu ya. Nah, gabung kelas. Ini nanti kalau guru sudah membuat kelas, ini kalian akan diberi kode kelas. Nah, setelah nanti dimasukkan kodenya, kemudian gabung. Nah, gitu itu sudah bisa itu ya. Kemudian kalau sudah di sini ada Classroom ya, ada Classroom. Di ikonnya ini ada ikon Classroom. Nah, ada ikon Classroom. Saya coba yang akun yang sudah ada ya. Ini kalau yang sudah ada seperti ini. Nah, ini ada semester 1, ada semester 2, nanti ini tinggal contoh ya, contoh yang kemarin ya. Ini kan ada 1 siswa. Di situ ada tugas kelas, ada anggota. Tugas kelas itu nanti guru akan memberikan tugas-tugas. Ya, anggota ini teman-teman kalian. Forum chat itu bisa
komen atau tanya kepada gurunya lewat di situ. Nih, saya hanya mengenalkan Google Classroom ya. Nih. Udah, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.